Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat-sehat terus ya. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Widya Rama Sapitri dengan NIM 2105318 dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Jadi, maksud saya yang membuat video ini adalah untuk menjelaskan sedikit materi tentang inflasi. Teman-teman sudah pada tahu dong apa itu inflasi kan? Nah, untuk lebih lanjutnya, silakan disimak ya. Baik, sebelum kita masuk ke materinya, kita perlu tahu dulu nih apa tujuan dari pembelajaran ini. Jadi, tujuannya itu adalah kita diminta untuk mampu menganalisis inflasi dan menyajikan hasil analisis inflasi untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari secara cermat dan bertanggung jawab. Baik, saya akan menjelaskan apa itu inflasi. Jadi, inflasi itu adalah suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum atau price level cenderung naik. Kenapa dikatakan tingkat harga secara umum? Karena barang dan jasa yang ada di pasaran itu mempunyai jumlah yang sangat banyak dan di mana harga-harga tersebut meningkat sehingga akan berakibatkan terjadinya inflasi. Nah, untuk menentukan laju inflasi, kita dapat lihat dari rumus ini, yaitu indeks harga periode yang dihitung dikurang indeks harga periode sebelumnya dibagi indeks harga periode sebelumnya dikali 100%. Baik, saya akan berikan contoh. Nih, indeks harga pada bulan Juli 2015 sebesar 110 dan indeks harga pada bulan Agustus 2015 sebesar 112. Maka laju inflasi pada bulan Agustus 2015 itu adalah, nah kita hitung pakai rumus yang tadi, di mana indeks harga periode yang dihitung adalah 112. Indeks harga periode sebelumnya itu adalah 110. Maka selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus tadi, yaitu 112 dikurang 110 dibagi 110 dikali 100%. Dapatlah hasil 1,82%. Nah, inflasi ini dapat ditinjau dari beberapa golongan, yaitu yang pertama, dilihat dari segi laju kecepatan. Nah, dari segi ini dapat lagi dilihat dari 3 bagian, yaitu yang pertama, inflasi lunak atau real inflation, di mana inflasi ini kecepatannya kurang dari 5% per tahun. Yang kedua, yaitu inflasi cepat atau galloping inflation, di mana inflasi ini kecepatannya 5% atau lebih per tahunnya. Dan yang terakhir yaitu inflasi meroket atau skyrocketing inflation atau hiperinflasi, bahwa inflasi ini kecepatannya bisa lebih dari 10% per tahunnya. Golongan yang kedua dapat dilihat dari segi parah tindaknya inflasi, yaitu yang pertama inflasi ringan, dapat terjadi inflasi ketika di bawah 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang, dapat terjadi inflasi antara 10% sampai 30% per tahunnya. Dan yang ketiga yaitu inflasi berat. Ini terjadi apabila inflasi antara 30% sampai 100% per tahunnya. Nah, dan yang terakhir, inflasi yang sangat berat atau hiperinflasi, bahwa terjadinya inflasi di atas 100% per tahunnya. Nah, golongan yang terakhir nih, yaitu dilihat dari sumbernya, seperti inflasi dalam negeri atau domestic inflation. Artinya, inflasi ini dikarenakan penciptaan uang baru dan adanya kebijakan anggaran defisit. Dan adapun seperti inflasi dari luar negeri atau imported inflation, yang artinya inflasi ini terjadi karena suatu negara mengimpor barang atau jasa dari negara lain. Penyebab terjadinya inflasi ini akan merugikan masyarakat atau konsumen karena keadaan harga barang dan jasa selalu mengalami kenaikan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan inflasi ini seperti yang pertama, di mana inflasi terjadi disebabkan oleh naiknya permintaan total terhadap barang dan jasa, atau bisa dikatakan bahwa permintaan melebihi penawaran. Nah, dapat dilihat dari grafik ini. Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa permintaan suatu barang mengalami kenaikan dari 0Q ke 0Q1, sehingga harga barang juga naik dari 0P ke 0P1, dan kurva permintaan bergeser dari DD ke D1, D1.
Nah, yang kedua yaitu kenaikan biaya produksi atau cost push inflation, di mana inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi, sehingga harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan. Nah, ini dia grafiknya. Dari grafik tersebut dapat kita ketahui bahwa semula harga barang setinggi 0 pi dan jumlah barang di pasar sebesar 0 pi. Kemudian, karena adanya kenaikan produksi, maka harga barang naik menjadi 0 pi 1 dan jumlah barang yang diminta turun menjadi 0 pi 1, sehingga kurva penawaran bergeser dari SS ke SR1. Yang ketiga, meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat atau money in circulation. Yang keempat, berkurangnya jumlah barang di pasaran. Yang kelima, inflasi dari luar negeri atau imported inflation. Dan faktor inflasi yang terakhir nih, yaitu inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation. Ada faktor, berarti ada dampaknya juga dong. Jadi, dampak dari inflasi ini adalah yang pertama, terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedua, masyarakat berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang. Yang ketiga, jika terdapat kebijakan untuk mengurangi inflasi, maka akan terjadi pengangguran. Nah, yang keempat, masyarakat akan cenderung untuk menyimpan barang daripada penyimpanan uang. Dan yang terakhir yaitu nilai mata uang turun karena adanya kenaikan harga barang. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya nih, bagaimana cara mengatasi inflasi ini? Nah, saya akan memberitahunya bagaimana caranya. Tentu saja yang pertama yaitu kebijakan moneter yang bijaksana. Yang kedua, kebijakan fiskal harus seimbang. Yang ketiga, mengatur kenaikan upah yang wajar. Yang keempat, menstabilitas harga komoditas. Yang kelima, mengendalikan spekulasi dan manipulasi. Yang keenam, meningkatkan produksi dan efisiensi. Dan yang terakhir itu, pendidikan dan kesadaran publik itu harus ada. Nah, baik, cukup sampai di sini saja ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.